Annyeonghaseyo, selamat datang kembali di channelku. Dan kali ini aku akan mereview satu film yang berjudul The Five Bloods. 4 orang African American yang juga veteran perang Vietnam akhirnya kembali menginjakan kaki mereka di Vietnam demi dapat menemukan jasad pemimpin pasukan mereka sekaligus untuk menemukan satu peti emas yang dulu mereka sembunyikan. The Five Bloods yang disutradarai oleh Spike Lee ini adalah film yang cukup relevan untuk dirilis pada situasi sekarang ini. Terlebih lagi dunia juga masih dibuat sangat marah atas ketidakadilan dan juga kekejaman yang terjadi pada almarhum George Floyd. Karena salah satu tujuan dari film ini adalah untuk mengkritisi ketidakadilan yang terjadi pada orang-orang berkulit hitam. Dan sejujurnya aku suka ide dari film ini. Terlebih lagi Lee juga nggak mengikuti format generik film perang pada umumnya. Jadi Lee ini mengcombine, memberikan gambaran kita terhadap Vietnam War pada saat itu seperti apa sih situasinya, dan kemudian dia kembali lagi ke present day untuk memperlihatkan kepada kita bahwa ini loh after effect yang terjadi pada para veteran perang. Dan sebenarnya menurutku itu adalah hal yang sangat menarik. Menurutku yang namanya perang itu pasti akan meninggalkan memori yang bener-bener nggak main-main, nggak mungkin bisa dilupain gitu aja. Apalagi kalau treatmentnya bagus. Jadi dari sana kita nggak cuma diberikan bahan untuk berpikir aja, tapi lagi-lagi untuk raise our faith in humanity. Cuman sayangnya aku rasa akan ada banyak orang yang bosen di awal-awal film ini, karena selama 1 jam pertama di film ini tuh kayak kalian lagi nonton film yang soundtracknya aku menangis itu loh. Meskipun ya aku akuin bahwa aku sangat suka permainan psikologi yang ada di second act film ini, cuman untuk sampai ke momen itu tuh kita diajak muter-muter dulu, kayak banyak banget hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Jadi kalaupun di dalam 1 jam pertama itu sebagian besar scene-nya dipotong atau dihilangkan, ya poinnya tersampaikan itu akan tetap sama. Juga yang menjadi komplainku adalah ada banyak karakter tambahan, dan untuk memperkenalkan mereka aja itu udah makan waktu lumayan lama. Ya memang si karakter tambahan ini pada akhirnya akan berguna juga pada filmnya, cuman ya buat apa? Aku sih lebih berharap kalau Spike Lee lebih berfokus kepada 4 karakter sentral yang ada. Dipikirin tuh gimana caranya keempat orang ini nggak timpang porsinya untuk mendapatkan spotlight. Dan aku juga merasa bahwa bond yang mereka punya satu sama lain atau bromance yang mereka punya itu nggak cukup kuat. Karena aku merasa dari bromance yang mereka punya itu, aku jadi berharap gitu loh kalau mereka akan menyampaikan cerita-cerita yang mereka recall kembali sewaktu mereka ini bertemu gitu. Jadi nanti waktu begitu sampai di third act-nya akan jadi splendid. Nggak cuman berfokus kepada pesan moralnya aja, nggak cuman berfokus kepada kritikan yang dilayangkan kepada masyarakat dan juga pemerintah, tapi juga akan kaya dengan emosi. Karena menurutku lewat cerita yang mereka recall itu bisa kok disisipin isu-isu yang mau disampaikan, kemudian kritikannya apa aja. Menurutku dengan cara seperti itu nantinya akan terasa lebih santai, tapi di saat yang bersamaan juga terasa elegan. Ya tinggal dibenerin aja skrip yang mereka punya. Dan aku tuh juga nggak pernah komplain film mau sepanjang apa durasinya, terserah, yang penting memang dilakukan dengan tujuan. Misalkan ceritanya memang bener-bener kompleks yang nggak mungkin bisa tersampaikan secara utuh hanya dengan durasi 1,5 jam misalnya. Tapi untuk The Five Bloods, aku harus bilang kalau film ini way too long. Apalagi kalau di-compare sama isi ceritanya yang longgar. Ada banyak banget momen-momen yang sebenarnya nggak penting. Kemudian jadi kendor tensinya karena ya itu tadi banyak cerita yang kosong gitu loh isinya. Dan kalau memang durasinya mau sepanjang ini ya nggak masalah, tapi harus ekstra kerja keras buat membenahi lumayan banyak aspek dalam film ini, terutama skripnya. Selebihnya untuk segi teknikal seperti sinematografi, editing, kemudian aspek yang aku pikir paling penting seperti scoring pun kayak ya udah biasa aja. Cuman berbeda halnya dengan special effect yang mereka punya. Menurutku itu terkesan realistis dan aku sih suka banget. Kemudian kalau ngebahas masalah acting department pun juga sama, kayak biasa aja. Tapi ya
ada sih satu yang paling bersinar dan juga lumayan kuat lah, yaitu pentolan yang ada di grup ini, si Paul, yang diperankan oleh Delroy Lindo. Menurutku dialah satu-satunya yang oke lah, lumayan gitu. But overall aku sebenarnya suka premis dan juga kepingan sejarah yang ada di film ini. Beneran bikin aku pengen belajar lebih banyak tentang isu-isu yang terkait dalam film ini. Cuman tidak dengan skrip dan juga karakter-karakter yang ada. Bahkan ada beberapa poin yang sebenarnya mengganjal buat aku. Cuman kalau aku ceritain pasti bakalan nge-spoiler jalan ceritanya. Ya intinya aku berharap lebih lah dari sutradara sekelas Spike Lee yang memang filmnya pasti nggak jauh-jauh dari isu seperti ini. Dan aku pun bahkan nggak mempunyai satu hal yang sangat memorable. Paling setelah selesai nge-review ini, ngedit, selesai, ya udah aku bakalan lupa aja sih sama film ini. Dan buat kalian yang pengen nonton, saranku harus sabar sebelum pada akhirnya film ini ngebawa kalian ke third act-nya yang lumayan oke kok. Apalagi kalau dibandingin sama first dan juga second act-nya. Dan rating yang akan aku berikan untuk The Five Bloods adalah 7 dari 10. That's all buat review kali ini. Kalian yang udah nonton pendapatnya gimana bisa coba komen di bawah. And yeah, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Eat, sleep, movie, repeat. Bye!